Bismillahirrahmanirrahim. Wa talaqu utawi wal khul'u utawi khulu'. Talak tapi yang menggugat istri itu namanya khulu'. Iku jaizun wenang. Ala iwadin dengan pengganti rugi kompensasi maklumin yang kinawaruan. Jadi hakim memutuskan diterima gugatan cerainya asal ibu mau bayar sekian juta. Terus oleh suami dalam akta perjanjian di Indonesia, apa yang dibayarkan istri itu diserahkan kepada pihak ketakmiran untuk memakmurkan masjid. Wa tamliku dan memiliki penuh bihi dengan adanya khulu' almar'atu perempuan nafsaha dirinya kembali sebagai pribadi penuh, tidak dikuasai suami. Bahkan suami pun nggak bisa merujuk gara-gara khulu'. Fala raj'a tidak ada hak rujuk lahu bagi suami alaiha atas istri yang telah menggugat khulu', illa kecuali binikahin jadid dengan akad nikah yang baru. Wa yajuzul khulu'u fit tuhri wa fil haidi. Wa yajuzus sah al-khulu'u khulu' fit tuhri di masa suci wa fil haidi dan di masa haid. Wa la yalhaqu dan tidak mengenai al-mukhtali'ata kepada wanita yang menggugat khulu' apa atau laku cerai. Jadi seperti hak-hak wanita yang ditalak tapi talak roj'i, itu hak-hak itu tidak dimiliki wanita yang telah menggugat khulu'. Qala Allah Ta'ala wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna. Tidak halal bagimu an ta'khudhu mengambil kembali mimma dari mahar-mahar ataitumuhunna yang kalian telah memberikan kepada istri-istri itu. Tidak boleh mengambil mahar syai'an sedikit pun. Illa ayyakhafa, kecuali jika suami istri itu takut alla yuqima hududallah, takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika kalian takut suami istri itu tidak bisa menegakkan hukum Allah, sudah tukaran wis sulit dipertahankan lagi, fala junaha maka tidak ada dosa alaihima bagi suami istri fima dalam hal iftatat yang mana istri telah menebus dirinya bihi dengan ma. Nah, ketika istri menebus dirinya dan minta cerai, menebus dirinya itu siap membayar sejumlah uang kepada suami. Ini namanya apa? Khulu. Ini dalilnya khulu ini. Fala junaha alaihima fi maftadat bih. Cara bahasa fikihnya enggak apa-apa khulu, gitu loh. Enggak apa-apa cerai dengan cara perempuan menebus, membayar tebusan. Warawat dan meriwayatkan Al-Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna mura'ata Sabit bin Qais, bahwa istrinya Sabit bin Qais atat dia sowan an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalan ya Rasulullah, Sabit bin Qais ma'u'tibu alaihi fi khuluqin. Ma'atib Sabit bin Qais kanjeng Nabi soal akhlake
Ma'atib kula mboten maido. Nek bojo kula Joko Jeding nih. Lek soal akhlake kula mboten maido wala dinin. Soal agamane kula nggih mboten maido. Walakin tetapi akrahu takut tidak ingin al-kufra kufur kembali fil Islam di dalam Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Atarudina apakah Mbak siap mengembalikan alaihi kepada Sabit bin Qais hadiqatahu kebunnya. Jadi dulu karena Sabit bin Qais itu nikah, mas kawinnya membayar kebun kurma. Nah zaman kalau gugat cerai siap apa enggak mengembalikan mas kawin berupa kebun kurma. Qalat mengucap nak nggih kula balik nih rapaten kula. Napa njaluk ditambahi? Sing penting gugatan diterima, dikabulkan. Faqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sabit, Iqbal al-hadiqah, terima kembali kebun kurma ini, watalikha, ceraikan istrimu, tatlikotan dengan sekali cerai. Setelah diterima gugatan khulu, istri punya hak penuh atas dirinya. Maksudnya, ayat keselayap kau tidak ada lagi, sultanun kekuasaan, li zauji bagi suami, alaiha atas istri yang telah diterima gugatan khulu'nya. Li'anal khul'a karena khulu' itu tolakun ba'in, masuk kategori talak ba'in, tapi ba'in sughra. Wa talaqu darbani, tolak ono rong pukulan, masalah mana nih rong pukulan. Tolak ada dua macam, sarih wa kinayah, terang-terangan dan kinayah. Terus soal terang-terangan kinayah itu berdasar bahasa daerah masing-masing. Apa yang di Madura terang-terangan di Jawa kinayah bisa. Apa yang di Jawa kinayah di Madura sorih bisa. Di Jawa kalau pisah-pisahan itu belum terang-terangan. Iku ora tahu ketara turun nang omah biasa. Pisah-pisahan tiange. Pisah-pisahan dalam konteks Jawa niku durung pegatan sik pisahan ranjang lek nang Jawa. Dan maka lek suami Jawa dengan bahasa Jawa ngucap wis lek ngono pisah sik. Itu durung cerai. Ya. Ya maksudnya sik pisah sik latihan pegatan ngono. Lek sajake cocok terus nih. Lek Madura lek kalimat pisah pegatan. Apa isane? Udah, itu kalimat sorry pegatan. Kadang tamu nang kene, "Mana ngoten, Bu? Lah kula pun pegatan, bojomu ngucapi wis pisah-pisah sik." Berarti pegatan jare Ustaz ngono lah, Ustaz Madura. Beda bahasa. Jawa itu yang namanya pegatan temenanan sorry. Itu kalau kalimat pegat. Suami ngomong nang ngene, "Hei Siti Cipuk tak pegat kon." Itu jenenge sore. Ngerti ya? Nah, kalau sore tanpa niat jatuh talak. Kalau kinayah jatuh talak asal ada niat menceraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang pira mem tiba imam iki. Iki berarti fuqara itu dalam posisi duwe beras wis padhaannya. Sampai riwayat se ono sing dipangan aman. NU jos aja. Jos. Wa talaqu talak darbani ada dua macam. Sarihun wa kinayah. Terang-terangan, yang kedua kinayah. Fas-sarih salah satu alfaz.
At-tolak pakai kata-kata tolak itu sharih dalam bahasa Arab. Wal firaq pisah itu juga sharih dalam bahasa Arab. Was-sarah itu juga terang-terangan pegatan dalam bahasa Arab. Ning Jawa sing terang-terangan tolak pegatan. Firaq kan iki bapake ning turu langgar terus nyambut iki pegatan. Dereng niku tasik pisah-pisahan. Wala yaftakiru dan tidak butuh sharihut tolak, lafaz tolak yang sharih. Tidak membutuhkan ilan niat niat. Di annaha yang tentang full memiliki dirinya. Di annaha karena wanita yang khulu asbahan menjadi ajnabiyatan menjadi wanita lain. Ba'dal khulu'i setelah jatuh khulu'. Mengapa itu sharih semua 3 lafaz? Diwurud hadil alfaz. Karena sampainya lafaz-lafaz ini fi syar'i dalam syarak. Wa takarruriha dan berulang-ulangnya lafaz itu fil Qur'an dalam Qur'an bimakna tolak dengan makna tolak. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Ini pakai kata-kata tolak. Hai Nabi, jika kamu menceraikan istri, fatalikuhunna, maka talaklah mereka li'iddatihinna sampai masa iddah. Talak yang sampai masa iddah itu namanya talak roj'i. Jadi kalau bisa menjatuhkan talak jangan langsung 3. 1 atau maksimal 2, sehingga ada waktu untuk merujuk. Ada masa iddah bagi suami menunggu jarak 2,5 bulan getun baleni. Fatolikuhunna li'iddatihinna. Wa qala ta'ala wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku lepas kalian dengan pelepasan yang baik. Itu dalam bahasa Arab namanya benar-benar cerai. Ya kan? Tapi di Jawa enggak. Teman punya istri 4. Terus mereka 4 istri itu aja tugas kemana. Zaman atasannya melepas 4 istri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pelepasan. Ya, masuk jenenge pegatan. Memang pelepasan mau diberangkatkan kemana? Mau kebetulan zaman suaminya mereka istrimu. Zaman atasannya mereka bawaan sampean semua. Ya, cerai apa enggak itu di Jawa? Yang enggak perlu niat takoni. Pak, sampean kok mengucap pelepasan? Iku mau niat pegat apa? Yo berarti cerai. Meskipun koyok pelepasan dalam upacara. Yang firaq wa qala ta'ala aw fariquhunna bima'ruf, atau pisahlah mereka dengan baik. Berarti wal kinayatu kinayah kullu lafdhin, setiap lafaz ihtamalat talaq wa ghairah, yang mengandung kemungkinan makna cerai juga makna yang lain. Wa yaftakiru ila niyat, dan lafaz kinayah itu butuh niat. Kakaulihi, seperti ucapan suami, alhiki bi ahlik, temonono keluargamu kono mulia, ya. Mudah kena nyapa zaman masak barang. Sama seorang wajib masaknya aku. Kalimat-kalimat ini mengandung makna ganda. Itu bisa cerai kalau niatnya cerai. Ma anti bimraati, kamu bukan wanitaku lagi. Ini bisa cerai bisa enggak. Anti khaliyatun, kamu bebas. Mas, kalau tak nang pasar budal dhewe sakarmu bebas. Ini pegatan perang nih, bergantung. Fa inna wa talaqan, jika dengan ucapan itu niat tolak, tulikon maka cerailah dia. 5 karena hadis rawa yang meriwayatkan humma. Sapa al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna ibnatul jun, bahwa ibnatul jun
lama udkhilat ketika disowankan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akad nikah dengan Rasulnya. Setelah diakati diterni Nabi niki lho Nabi garwane jenengan. Bacaan Nabi mendekat minha kepada Ibnatul Jun. Qalat mengucap dia, Nabi lo dianggap ke setan. A'udzubillahi minka. Kalimat itu kan untuk setan. A'udzubillahi minasyaiton. Lagi Nabi a'udzubillahi minka. Kurang ajar perempuan. Faqala lalu Nabi bersabda lakon uti bi'azim. Benar-benar kamu telah berta'awudz bi'azimin dengan mengucap kalimat yang berat ini. Perkara iki. Nah ta'awudz kok dari sayang ngawur. Wes mulia. Ilhaqi bi ahlik temui lagi keluargamu. Dikongkonmu mulai. Ini maksudnya cerai. Wa ilam yanwi jika tidak niat lakon cerai, latu telak maka tidak cerai. Jalan menunjukkan ala dzalika yang demikian itu mahadis rawa yang telah meriwayatkan Umma Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim bi hadis takhulu fikam. Mana hadis absen perangnya Ka'ab bin Malik. Ini yang menyangkut kalimat wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alimul ardu bima rahabat wa daqat alaihim dan seterusnya. Kenapa dihukum Kanjeng Nabi 50 hari? Semua sahabat enggak usah salam nang Ka'ab bin Malik. Kalaupun Ka'ab salam rasah jawab. Ngejak ngomong rasah jawab. Rasah ngejak ngomong. Bayangkan Mas, biasa kumpul ngene iki, kumpul ning masjid. 50 dina dinengi sahabat sakmono kae. Ya dinengi lek ra ketemu, ben dina ketemu ning masjid wong salaman ra gelem. Dijak ngomong ra gelem, disangsi gara-gara indisipliner. Sebagai pasukan murid budal perang, mboten kula tak teng griya mawon sapa panglima ramangkel. Desersi dia. Itu Ka'ab bin Malik. Nah, menjalani hukuman 50 hari, ngomong nang istrinya, "Dek, sampean mulya dhisik." "Apa, Mas? Aku ono perkara dihukum Nabi." Apa cerai itu? Nah, beda kan kalimat mulya yang diucapkan Nabi tadi, itu memang konteksnya cerai. Kalau Ka'ab bin Malik dia aku dihukum Nabi, iki 50 dina ora iso ngopeni sampean iki. Boro-boro sampai kumpul sampean. Wong salam nang sampeyan ora pokok sak bojo-bojone kabeh kon meneng wis. Ora oleh salam, ora oleh jawab, ora oleh salaman. Absen perang anu Ghazwati Tabuk dari perang Tabuk dari hukuman 50. Dihukum 50 sudah menjalani apa? 50. Dan sekaligus ini menjadi dalil alternatif hukuman dalam Islam. Jadi hukuman dalam Islam ini tidak selamanya harus dalam bentuk potong tangan bla bla bla. Nabi pernah menghukum bentuknya penjara kayak begini. Didiamkan. Nah, kalau sekarang namanya juga di penjara. Ini tambah lebih sakit ini. Keturunannya kumpul tapi ora kumpul kon meneng. Nah, Hamim di menengi maratuane karo bojone 3 wulan apane kan. Sudah menjalani waktu 40 hari dari 50. Wastal basa dan enggak teko-teko lambat banget al-wahyu. Karena Nabi juga enggak berani mengakhiri hukuman itu sebelum ada wahyu. Si namanya Ka'ab bin Malik, randang-dang mudun wahyu sih, wis mah 50. Wa idza tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti ini datang padaku. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazil imra'ata. Ditambah hukumannya. Tak kira wis turun wahyu, wis berakhir. Cetak malah Nabi memerintahkan kamu agar menjauhi istrimu, ditambah hukumannya.
Fakultu saya nanya, utalikuha amma af'al. Aku harus menceraikannya kah? Atau apa yang harus aku lakukan? Qala, Nabi bersabda, bal tetapi i'tazilha, singkiri istrimu. Fala taqrabanha, jangan sekali-kali mendekatinya. Fakultu aku mengucap limrati pada istriku, dede ilhaqi bi ahlik. Wis kono temenono keluargamu mulia di dhisik. Konteksnya cerai apa bukan? Bukan. Fala alla dzalika khasyatan khalifah Rasulullah. Hal itu karena khawatir, khasyah kurang titik. Khawatir menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'ashiraha, ya benar ya? Langsung wa yu'ashiraha? An yukhalifa Rasulullah, amra Rasulullah, terus wa yu'ashiraha ya? Wa yu'ashiraha, dan khawatir menjimaknya. Kenapa disuruh mulai? Pertama, khawatir menyalahi perintah Rasul. Yang kedua, khawatir kalau dia menjimaknya. Idza baqiyat, jika istrinya tetap tinggal indau di rumahnya si Ka'ab bin Malik. Falamma nazalat, ketika turun taubatu, ayat menyatakan taubatnya dia diterima, rajaat kembali zaujatu, istrinya, ilahi kepada Ka'ab. Mas, tilpun-tilmunan. Piye, wis Cek, ono ayatnya aku diterima taubatku. Aku balik yo. Secepatnya, Mas. Walam ya'mur, tidak memerintahkan Ka'ab bin Malik sallallahu alaihi wasallam, tidak memerintahkannya bifiraqiyah, menceraikannya. Ada plus minus ya. Antara mas kawin didik karo mas kawin akeh. Mas kawin akeh koyo Arab itu angka perceraian kecil. Bagi mereka istri itu mahal banget. Untuk bisa mendapat istri itu susah banget. Karena mas kawinnya ratusan juta. Begitu berhasil rapi, lek mempertahankan pol-polan. Nah, tapi kelemahannya, wis umur 35 barang akeh sing turung rapi joko-joko Arab. Karena masih terus mengumpulkan modal untuk bisa bayar mas kawin. Indonesia, jangankan umur sakmono, 22 rapi, 23 rapi, wong Tegal weru ono 19 rapi. Sampai kadang ustadznya iri. Gitu wong 19 rapi aku tambah 10 turun. Indonesia karena mas kawin murah, regenerasi itu cepat. Ya. Dan nyun sewu, sekian persen penduduk Indonesia itu masih orang-orang berumur muda. Kadang orang tuanya masih usia kerja, anaknya sudah mulai kerja. Orang nikah umur 22, 23, 25 dia punya anak. Anak itu nanti tamat kuliah, umur 22 kan, bapaknya masih umur 47. Kalaupun anaknya umur 24, dapat pekerjaan, ya itu bapaknya masih umur 49 sekitar samun. Bapaknya seusia kerja, anaknya sudah kerja. Jadi Indonesia mengalami situasi seperti itu. Kalau Arab sana, anaknya durung kerja, kuliah, bapaknya wis pensiun. Bahaya, pola kayak begitu bisa mengalami kevakuman. Sehingga butuh tenaga asing dalam jumlah besar untuk menutupi kekosongan. Anak belum kerja, bapak sudah pensiun itu. Indonesia ndedel ae, bapak turung pensiun, anaknya wis masuk dunia kerja. Kelemahannya, wong golek bojo penak, mas kawin murah, pegatan yo gampang prak-prak ae. Di Malang Raya itu 1 tahun angka perceraiannya 10.000 lebih. 10.000 kasus. Dari sekitar 39
30 sekian ribu pencatatan nikah. Itu yang cerai sekitar 10.000 lebih. Hampir sepertiga. Enggak sukses membina keluarga. Cuma kebanyakan itu anak-anak muda yang SMA, SMK malam minggu boncengan. Terus neng Kanjuruan, neng mana-mana ngetapel sepeda. Ini mereka nikah karena hamil di luar nikah, umur belum memungkinkan. Yang perempuan kelas 2 SMA, yang laki-laki kelas 3 atau kadang kelas podo. Seumur pitulah, gak dirapekne ku halim, dirapekne ku umur sih. Nah, akhirnya kepaksa dirapekne dalam kondisi gak siap mental, bertahan setahun 2 tahun dan itu kasusnya banyak. Jadi Malang anak umur belasan sudah janda, itu banyak banget. Sakno. Ya, Eko harus bertanggung jawab. Walam ya'mur tidak memerintah kepada Ka'ab bin Malik Rasulullah SAW tidak memerintahkan Bibi Roqiyah menceraikan istrinya. Au bitajididi akdi atau tidak memerintahkan memperbaharui akad alih atas istri. Fadalah menunjukkan hadis ini ala anna ilai haqib ahlik bahwasanya kalimat mulia laisa min alfadhi talak tidak termasuk lafaz-lafaz talak. Istalbasal wahyu kok rata teko si makna apa istalbasa maknanya? Ta'akhara telat nuzuluhu turunnya wahyu. Wal kinayatu kinayah kullu lafdin setiap lafaz ihtamala yang mengandung atau lako makna talak wa juga mengandung makna selain talak. Waftakiru butuh untuk jatuh talak butuh ilan niat ini niat wa nisa'u fi darban. Kaum wanita fi dalam hal cerai dorbani ada 2 macam. Dorbun macam pertama fi tolakina sunnah. Jangan salah paham loh. Sunnah menalak mereka aja ngono. Berarti talak sunnah ngawur ya. Jadi sesuai dengan tuntunan Rasul. Menjatuhkan talak dalam situasi enggak seperti itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya. Bahwa mereka itu yang sunnah dawatul haidi, wanita-wanita yang haidnya normal. Fasunnatu sesuai dengan sunnah Rasul menjatuhkan talak itu anjuki at-talak. Orang menjatuhkan talak fiturin dalam keadaan suci, ghairi mujami'in fihi, yang dia tidak setelah menjima di dalam suci itu. Bojomu suci, orang mari mau jima, terus mau cerai, itu yang sesuai dengan sunnah Rasul. Kenapa? Taruhlah dicerai pas suci, setelah dicerai sesuk haid. Kan iddah itu 3 kali suci. Sekarang dicerai sesuk haid. Wanita itu sudah melewati 1 putaran suci sudah. Sehari itu. Ngerti? Lalu dia haid 7 hari. 8 hari kan? Terus haid lagi kalau umum 23 hari. Berarti 31 hari. Iya nah, suci ya. Terus menuju haid. Dalam waktu 31 hari, dia sudah melewati 2 kali putaran suci. Tambah haid lagi 7 hari. Berarti 38. Ya. Terus suci lagi selama 23. Berarti berapa? 38, 61. 61 terus haidnya teko. Nah, jadi enak wong wedok iku idahe gak suwe-suwe. Ndang iso rapi maneh. Setelah diceraikan dalam waktu 61 hari, idahnya habis. Beda kalau saya menceraikan dalam waktu haid, suwe idahe.
tas haid mau cerai. Haidnya 7 hari. 7 hari plus suci selama 1 bulan. 1 bulan itu putaran suci pertama. Mari ngono haid maneh sampai suci maneh 1 bulan maneh. Ya, putaran kedua. Mari ngono haid maneh. Terus sampai suci. Terus sampai suci habis. Masuk haid lagi. Itu putaran ketika 90 hari penuh. Sakno bojomu. Harus menunggu 9 terlalu lama. Ngerti ya? Hanya 30 sekian hari. Itu enake kalau cerai itu dalam keadaan suci. Kadang wong lanang ngomong, gelem aku megat, tapi njaluk opah sik. Njaluk kenang-kenangan sik, kepaksa bojone gelem. Guyu to kok. Setelah dijima, diceraikan. Luan tidaklah hamil. Kalau hamil idahnya sampai melahirkan. 9 bulan luweh hamil tanpa suami. Serakawa sama. Rabi karo wong liya ya ora oleh. Karena idah belum habis. Menyengsarakan istri kan. Namanya itu bid'ah, talak yang bid'ah itu. Wal bid'atu bid'ah an yuki'a menjatuhkan atau lakotala fil haidi pada waktu haid au fiturin atau dalam waktu suci, tapi jamaah dia menjima istrinya dalam waktu suci itu. Wadurbun satu macam lagi laisa fi tolakihinna bid'at sunnatun ala bid'ah. Ada satu macam istri yang dalam menceraikan enggak ada kategori sunnah, enggak ada kategori tolak bid'ah wa hunna arba'un. Mereka itu 4 perempuan. As-saghiratu anak masih kecil, belum haid. Nah, sampean rapi ya kok, nanti bojomu. Lah niki kula gendong niki. Tasik balita. Mari ngono mbok megat pisan. Itu menceraikan istri masih saghira, enggak ada bid'ahnya. Wal satu dan wanita yang sudah luas menopause sudah enggak haid lagi, biasanya umur 50 lebih. Menopause Mbah Putih Blitar itu umur 60 lebih mendekati 70 masih haid. Tahunnya saya kadang kalau suaneng Blitar, nah putih itu lari-lari umbetan ngaji, aku sik leren. Biasanya kan anak-anak kampung podo ngaji, kok sepi, aku leren. Apa? Siti Khadijah itu dinikah Nabi umur 40, sempat punya anak 6. Kalau jarak anak itu 2 tahunan, berarti anak nomor 6 dilahirkan Khadijah ketika Khadijah umur 50 sekian. Perempuan top mas. Umur 50, HTC, normal, bibitnya masih bagus, masih jadi anak. Arang-arang mongkoi Siti Khadijah. Umumnya perempuan 50 wis termehek-mehek. Apa kok mehek-mehek? Wal hamilu wanita hamil wal mukhtali'atu lati lam yadkhul biha dan wanita yang menuntut khulu yang mana suami tidak mendukhulnya. Keterangan nomor 1 dalam menunjukkan ala dalika atas yang demikian itu kalau mencerainya dalam waktu haid, mencerainya dalam waktu suci tapi setelah dijima minta kenang-kenangan dulu. Itu namanya talak bid'ah. Hadis rawi yang telah meriwayatkan humma Al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu talaqa imra'atahu bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya
wa ya haidun, padahal dia masih haid. Ala ahdi Rasulillah, itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala, lalu tanya Umar ibn al-Khattab. Umar ini bapake sing pegatan anake. Yang ini suwan Nabi dhewe rawani anake. Meneng repot nih wong tua. Wong anak polah wong tua keprada. Sing pegatan Ibnu Umar yang harus malu suwan nanya Kanjeng Nabi, bapake Umar bin Khattab mbiyen yo ono. Tapi akhirnya jadi ulama besar. Andalika tentang cerai ketika istrinya haid. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Murhu falyuraji'ha." Perintah anakmu supaya merujuknya ngawur ae, kemudian suci. Semua kemudian imsa jika dia mau, amsaka tetap bertahan ba'du setelah itu. Ini iddahnya sudah mau habis. Suruh terus, jadi berarti nggak usah jatuhkan cerai atau dilanjutkan cerai. Wa insya'a talaqa qabla an yamassa, dan kalau dia mau silahkan benar-benar cerai tapi sebelum dijima. Ojo wis pegatan aku njaluk sangu pisane. Terakhir akhirat tarawih. Fatilka, itulah al-iddatu iddah alati amaro, yang mana telah memerintahkan Allah antutolako supaya diceraikan laha sesuai dengan masa iddah itu anisa'u, kaum perempuan. Ayat 3 biqauli, dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisa fatalikuhunna li'iddatihinna. Hai orang-orang, ya ayuhan nabi, hai nabi, jika kamu carikan istri, ceraikan mereka sesuai pada masa iddahnya. Ayil istiqbali iddatihinna, cerai menghadapi masa iddah, berarti dalam keadaan suci, langsung hitung. Li'anna fi hadhil halah, karena perempuan dalam keadaan suci, tabtadi, dimulailah iddahnya min khini talaqiha, sejak dia diceraikan. Wa idza talaqa ba'dal masi, jika menceraikannya setelah dijima, al-jima, fa innaha la tabtadi, maka dia tidak bisa memulai hatta yang qati haidha, tidak bisa memulai iddahnya sebelum mampet haidnya. Wa idza talaqaha ba'dal masi, jika menceraikannya setelah dijima al-jima, faqad takunu hamilan, terkadang bojone dadi halim. Wa wala yarghab bi tatrikil hamil, sedangkan dia enggak ingin menceraikan wanita hamil. Fayakunu fi dzalika nadam, lalu menyesal, nah kadung tak pegat tiba hamil, sing lanang ketun sing wedok ngenteni iddah ya suwe. Wa yamlikul hurru al-Fatihah.